Seorang pemulung ditolak mentah-mentah dan direndahkan oleh calon ibu mertuanya, hanya karena pekerjaannya. Ia dihina, dicaci, dan dianggap tak pantas mendampingi anak gadisnya. Tapi siapa sangka, beberapa tahun kemudian, nasib justru berbalik. Seperti apa kisah lengkapnya? Tonton sampai akhir. Bayu adalah pria muda berusia 26 tahun yang hidup sederhana di pinggiran kota. Setiap pagi, ia sudah berkeliling kampung membawa gerobak tuanya, menyusuri jalanan sempit untuk mencari barang bekas, botol plastik, kardus, besi tua, apa saja yang bisa dijual ke pengepul. Pekerjaannya sebagai pemulung membuatnya sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitar. Tapi Bayu tak peduli. Ia percaya, selama itu halal dan tak merugikan siapapun, ia akan terus menjalaninya dengan bangga. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil berdinding triplek bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ayahnya sudah meninggal sejak Bayu masih duduk di bangku SMP. Sejak itu, ia jadi tulang punggung keluarga. Meskipun hidupnya berat, Bayu selalu tersenyum. Baginya, bisa makan hari ini dan melihat ibunya tersenyum adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Ia tidak pernah iri dengan kehidupan orang kaya. Ia hanya ingin hidup tenang, jujur, dan cukup. Suatu hari, saat sedang mencari barang bekas di sebuah kompleks perumahan, Bayu melihat seorang gadis cantik sedang menyiram bunga di depan rumah. Ia memakai daster sederhana dan rambutnya diikat ke belakang. Bukan kecantikannya yang membuat Bayu terpaku, tapi cara gadis itu menyapa dengan sopan dan tersenyum ramah, sesuatu yang sangat jarang ia dapatkan dari orang lain. Namanya Sinta, anak tunggal dari seorang janda kaya bernama Bu Ratna. Pertemuan pertama itu membuat Bayu kembali lagi ke kompleks tersebut di hari-hari berikutnya. Ia mencari-cari alasan untuk lewat depan rumah Sinta, berharap bisa bertemu dan berbicara walau hanya sebentar. Ajaibnya, Sinta pun mulai membuka obrolan. Mereka saling mengenal pelan-pelan, mulai dari percakapan ringan soal bunga, cuaca, sampai ke hal-hal yang lebih pribadi. Bayu awalnya malu mengaku kalau dia pemulung, tapi saat Sinta tahu, reaksi gadis itu justru mengejutkan. "Aku nggak masalah kok, Mas Bayu kerja sebagai pemulung. Yang penting kerja keras dan jujur," kata Sinta suatu hari sambil tersenyum. Bayu tak bisa berkata apa-apa. Hatinya bergetar. Seumur hidup, baru kali ini ada orang yang menerima dirinya tanpa memandang status atau pekerjaan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Bayu sering datang ke kompleks itu hanya untuk ngobrol sebentar di pagar rumah Sinta. Hari demi hari berlalu, dan Bayu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaannya pada Sinta tumbuh semakin dalam. Ia merasa nyaman, damai, dan dihargai. Walaupun hidupnya masih penuh keterbatasan, Bayu merasa menjadi orang paling beruntung karena bisa dicintai oleh gadis sebaik Sinta. Diam-diam, ia mulai menabung sedikit demi sedikit, berharap suatu hari bisa mengajak Sinta ke jenjang yang lebih serius. Sinta sendiri sebenarnya juga punya perasaan yang sama. Di balik penampilannya yang sederhana, ia adalah gadis yang cerdas dan berhati lembut. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak datang dari kekayaan atau penampilan, tapi dari ketulusan. Meski ibunya sering menasihati agar tidak dekat-dekat dengan orang rendahan, Sinta tetap mempertahankan hubungannya dengan Bayu. Ia yakin, suatu hari ibunya akan mengerti. Namun, Bayu tahu bahwa perjalanan cintanya tak akan semudah itu. Ia sadar, Sinta datang dari keluarga yang jauh berbeda darinya. Ia punya segalanya, rumah besar, mobil, dan kehidupan yang mapan. Sedangkan dirinya hanya punya gerobak tua dan semangat hidup. Tapi Bayu tak pernah gentar. Justru semua itu membuatnya semakin ingin membuktikan bahwa ia pantas mencintai dan dicintai. Puncaknya, setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Bayu memberanikan diri untuk datang ke rumah Sinta. Ia mengenakan kemeja terbaik yang ia punya, celana bahan yang disetrika rapi, dan membawa sedikit buah tangan dari pasar. Ia tidak membawa banyak, tapi niat dan rasa hormatnya sangat besar. Ia ingin menunjukkan bahwa ia serius dengan Sinta, dan berharap bisa diterima sebagai calon menantu. Dengan langkah gugup tapi penuh harap, Bayu berdiri di depan pintu rumah megah itu. Jantungnya berdegup kencang. Hari itu, ia tidak tahu bahwa langkahnya akan mengubah hidupnya selamanya, karena di balik pintu itu, bukan hanya ada ibu dari gadis yang ia cintai, tapi juga ujian besar yang akan menguji harga dirinya sebagai lelaki. Bayu berdiri beberapa saat di depan rumah besar itu, mengatur napas dan keberaniannya. Kemeja biru yang dikenakannya sudah sedikit basah oleh keringat karena gugup dan udara panas yang itu. Tangannya gemetar saat memencet bel rumah. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan muncullah sosok wanita parubaya dengan dandanan rapi dan awalnya, Bu Ratna menyambut dengan sopan karena mengira Bayu adalah kurir atau tukang antar barang. Tapi begitu Bayu memperkenalkan diri sebagai Bayu, lelaki yang selama ini dekat dengan Sinta, wajah Bu Ratna langsung berubah. Senyumnya hilang, digantikan dengan pandangan sinis dan curiga. Matanya menelusuri penampilan Bayu dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang menilai barang rongsokan. "Bayu, kamu yang kerja jadi pemulung itu?" tanyanya dengan nada tajam. Bayu mencoba tetap tenang dan sopan. Ia mengangguk pelan dan menjawab dengan jujur. "Iya, Bu. Saya memang kerja memulung. Tapi saya datang ke sini bukan untuk minta apa-apa. Saya hanya ingin bersilaturahmi dan menyampaikan niat baik saya."
Mendengar jawaban itu, Bu Ratna tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Itu tawa meremehkan. Ia melipat tangannya di dada, lalu menatap Bayu dengan tajam. Kamu serius datang ke rumah saya untuk menyampaikan niat baik? Dengan pekerjaan kayak kamu? Kamu pikir hidup itu cuma soal niat baik? Kamu bahkan gak punya apa-apa. Bayu, gerobak tua dan baju lusuh itu gak cukup untuk membahagiakan anak saya. Bayu terdiam. Ia tahu akan sulit, tapi tak pernah membayangkan akan dihina sekejam itu. Ia menunduk, mencoba menahan perasaan. Tapi Bu Ratna belum selesai. Ia terus melontarkan kata-kata menyakitkan. Anak saya itu sekolah tinggi, punya masa depan. Masa kamu pikir dia cocok sama pemulung? Coba lihat diri kamu. Kamu itu hina. Hidupmu cuma kumpulin sampah, ngotori jalanan. Kamu bukan laki-laki yang pantas untuk Sinta. Saat itu, Sinta muncul dari balik pintu. Wajahnya pucat dan cemas. Ia memanggil ibunya dengan lembut, mencoba menenangkan. Ibu, jangan bicara begitu. Bayu itu orang baik, Bu. Aku cinta sama dia. Tapi Bu Ratna justru makin marah. Cinta? Kamu nyebut itu cinta? Cinta nggak bisa bikin kamu makan enak. Cinta nggak cukup buat bayar listrik, sekolah, rumah, bangun. Sinta, jangan buang hidupmu buat laki-laki kayak dia. Air mata mengalir di pipi Sinta. Ia tahu ibunya keras kepala, tapi tak menyangka akan separah ini. Ia ingin memeluk Bayu, tapi tubuhnya terasa lemas. Bayu hanya berdiri diam. Ia menatap Sinta dengan mata sendu, seolah berkata, "Aku tak apa-apa." Tapi hatinya hancur. Dihina, direndahkan, dan ditolak seperti itu. Rasanya jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar atau lelah yang biasa ia hadapi tiap hari. Dengan sisa keberanian, Bayu berkata pelan, "Saya memang bukan siapa-siapa sekarang, Bu. Tapi saya laki-laki yang tidak takut bekerja keras. Saya tidak datang untuk minta belas kasihan. Saya datang karena saya punya niat baik." Tapi kata-katanya hanya dianggap angin lalu. Bu Ratna menunjuk ke arah gerbang dan berkata dingin, "Silakan pergi. Jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Dan jangan harap anak saya akan bersama orang seperti kamu." Bayu mengangguk. Ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan rumah itu. Di luar, ia berdiri sebentar, menatap langit yang mendung. Bukan karena cuaca, tapi karena dadanya terasa sesak. Perasaan cinta yang tulus, harapan, dan keyakinan yang ia bawa sejak pagi, semuanya runtuh dalam sekejap. Tapi di balik luka yang dalam, ada satu hal yang tumbuh dalam dirinya, tekad. Di sepanjang jalan pulang, Bayu hanya diam. Tapi pikirannya penuh dengan satu kalimat, "Aku akan buktikan." Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Aku akan buktikan bahwa orang seperti aku juga bisa berhasil. Malam itu, Bayu duduk diam di sudut kamarnya yang sempit. Di hadapannya, ibunya sedang tidur terbatuk-batuk di kasur lantai. Bayu menatap langit-langit kamar, tapi pikirannya tak menentu. Kata-kata Bu Ratna masih terngiang jelas di telinganya, tajam, menusuk, dan membuat harga dirinya serasa diinjak-injak. Ia bukan orang yang mudah menyerah, tapi untuk pertama kalinya, hatinya terasa hancur sepenuhnya. Bayu bukan hanya kehilangan harapan untuk menikahi wanita yang ia cintai. Ia juga merasa kehilangan harga dirinya sebagai seorang lelaki. Ia tak marah pada Sinta, karena ia tahu gadis itu juga terjebak dalam keadaan yang sulit. Tapi rasa kecewa dan luka itu menumpuk dalam diam, membuat dadanya semakin sesak. Ia tidak menangis, tapi matanya sembab karena tak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, Sinta datang ke tempat Bayu. Ia berjalan kaki, membawa air mata dan segunung rasa bersalah. Bayu sedang duduk di samping gerobaknya, baru saja kembali dari memulung. Saat melihat Sinta, ia berdiri memeluknya sambil menangis, tak peduli dengan pakaian Bayu yang kotor dan bau sampah. "Maaf, Bayu, maaf banget. Aku nggak bisa melawan ibu. Aku sayang sama kamu, tapi ibu ancam akan keluarkan aku dari rumah kalau aku terus sama kamu," kata Sinta sambil terisak. Bayu memejamkan mata. Ia tahu ini akan terjadi, tapi mendengar langsung dari mulut Sinta tetap saja membuat hatinya terasa remuk. Bayu memegang bahu Sinta dengan lembut. "Kamu nggak salah, Sinta. Jangan merasa bersalah. Aku ngerti kok, kamu anak yang baik, dan kamu cuma terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Tapi mungkin ini memang jalan kita." Kata-kata Bayu lirih, tapi dalam. Ia mencoba tegar, walaupun kenyataannya hatinya sedang runtuh perlahan. Sinta ingin tetap bertahan, tapi ia juga tahu hidup di bawah tekanan ibunya bukan hal mudah. Akhirnya, mereka berdua hanya bisa duduk berdua di pinggir jalan, tanpa kata-kata. Dunia di sekitar mereka terus berjalan, tapi waktu bagi Bayu dan Sinta seolah berhenti di situ. Ketika akhirnya Sinta berdiri dan pamit pulang, Bayu tahu itu adalah pertemuan terakhir mereka sebagai sepasang kekasih. Setelah kepergian Sinta, Bayu berubah. Ia tak lagi sering tersenyum seperti dulu. Wajahnya lebih serius, sorot matanya lebih tajam. Tapi itu bukan karena ia menyerah. Justru sebaliknya, ia sedang membangun tekad baru dalam diam. Ia mulai menyibukkan diri lebih dari biasanya. Setiap hari ia bangun lebih pagi, gerobaknya lebih penuh,
dan langkahnya lebih cepat. Ia tak ingin terjebak dalam kesedihan. Ia ingin membuktikan bahwa rasa sakit bisa diubah menjadi kekuatan. Bayu mulai memperhatikan pasar loak, mempelajari harga barang bekas, dan mengenali jenis logam. Ia bertanya ke sesama pemulung yang lebih berpengalaman, mencatat tempat-tempat dengan nilai jual tinggi, dan mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Ia tak lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk bangkit. Beberapa teman pemulung bahkan sempat bertanya, "Bey, kamu kenapa sekarang semangat banget?" "Enggak biasanya." Bayu hanya menjawab dengan senyum kecil, "Aku udah jatuh, dan nggak mau selamanya di bawah." Ia tahu perjuangan ini panjang, tapi ia percaya, semakin besar luka, semakin besar juga kekuatan yang bisa lahir darinya. Hari-hari terus berlalu. Bayu semakin fokus dan tekun. Ia tak peduli meski masih dianggap remeh. Ia tak peduli meski cintanya kandas. Di dalam hati, ia menanam sebuah janji. Suatu hari nanti, aku akan berdiri lebih tinggi. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa pemulung sepertiku juga bisa punya masa depan. Setelah luka itu, Bayu memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tak lagi bekerja sebagai pemulung biasa. Ia mulai memperhatikan barang-barang yang ia kumpulkan. Mana yang bisa dijual ke tukang loak, mana yang bisa diperbaiki, dan mana yang bisa disimpan dulu sampai harganya naik. Ia mulai belajar tentang nilai dari setiap rongsokan yang ia temukan. Bahkan ia mulai mengumpulkan logam-logam tertentu seperti tembaga dan kuningan, karena ia tahu harganya lebih tinggi. Bayu juga memutuskan untuk tidak hanya menjual ke pengepul seperti biasanya. Ia mulai menjual langsung ke pasar loak yang lebih besar di kota. Itu artinya ia harus menempuh jarak lebih jauh, bekerja lebih berat, dan bersaing dengan banyak pemulung lainnya. Tapi Bayu tak peduli. Setiap tetes keringatnya terasa seperti langkah kecil menuju impian besar. Tak hanya sampai di situ, Bayu mulai belajar lewat YouTube dan bertanya ke tukang-tukang besi. Ia belajar bagaimana cara memperbaiki mesin rusak, memisahkan logam dari plastik, bahkan cara memperkirakan berat dan harga barang hanya dari melihat. Semua ilmu itu ia kumpulkan dan praktikkan satu demi satu. Malam-malamnya tak lagi hanya berisi tidur, tapi juga membaca catatan dan menonton video tutorial dari HP murahnya. Dalam waktu 6 bulan, penghasilan Bayu meningkat drastis. Ia tak lagi hanya sekadar makan untuk bertahan hidup. Sekarang ia sudah bisa menyewa tempat kecil untuk menampung barang-barang rongsokan, dan menyewa satu orang anak muda pengangguran dari kampungnya untuk membantu memilah barang. Sedikit demi sedikit, usaha kecilnya mulai terbentuk. Gerobaknya pun diganti dengan motor bekas yang ia modifikasi sendiri agar bisa membawa muatan lebih banyak. Ia mengecatnya dengan warna merah menyala, memberi nama di sisi motor, Rongsok Jaya. Setiap kali ia melintas di jalan, orang-orang yang dulu meremehkannya kini menatap dengan kagum. Ia masih memulung, tapi kini sebagai pemulung profesional, yang paham pasar, mengatur alur barang. Akhirnya, seorang pria tua yang bekerja sebagai pengepul besar tertarik dengan semangat Bayu. Ia mengajak Bayu bekerja sama untuk memasok barang-barang logam bekas ke pabrik pengolahan. Kesempatan itu seperti pintu besar yang terbuka bagi Bayu. Ia langsung menyambutnya, bekerja lebih keras, dan dalam waktu setahun, ia sudah punya 3 karyawan tetap. Dulu Bayu hanya punya impian sederhana, makan cukup dan membahagiakan ibunya. Tapi sekarang, ia punya impian lebih besar, membangun usaha rongsok yang bisa mengangkat derajat pemulung lain. Ia ingin membuktikan bahwa pekerjaan kasar bukan penghalang untuk jadi orang sukses. Ia ingin membuat orang-orang seperti dirinya tak lagi dianggap hina. Di satu sisi, Sinta tak pernah menghubunginya lagi. Tapi Bayu tak menyimpan dendam. Ia bahkan bersyukur pernah mencintai Sinta, karena dari luka itulah semangatnya tumbuh. Setiap kali merasa lelah, Bayu teringat kata-kata Bu Ratna. Bukan untuk marah, tapi sebagai bahan bakar untuk terus maju. Kini, Bayu tak lagi dikenal sebagai pemulung. Ia dikenal sebagai Bos Rosok Bayu, pemilik usaha barang bekas terbesar di lingkungannya. Ia membeli lahan kecil untuk gudang, membangun kantor sederhana, dan memperkerjakan lebih dari 10 orang. Orang-orang yang dulu menghina, kini mulai datang menyapa. Dan semua itu baru permulaan. Pagi itu, Bayu berdiri di depan gudang barunya yang semakin sibuk. Aktivitas tak pernah berhenti. Truk keluar masuk, suara besi berdenting, dan para pekerja yang saling berteriak memberi aba-aba. Semua itu adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Dari dulu hanya mendorong gerobak sendirian, kini Bayu sudah memiliki usaha besar yang mempekerjakan banyak orang. Ia merasa hidupnya sudah jauh berubah, tapi tetap membumi. Hari itu seperti biasa, sampai sebuah mobil SUV putih berhenti di depan. Tak banyak yang keluar dari mobil seperti itu di kawasan gudangnya. Penasaran, Bayu memperhatikan. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam muncul sosok wanita yang sangat ia kenal, Bu Ratna. Wajah itu masih sama, tapi kini tampak berbeda. Tak lagi sombong dan dingin, melainkan penuh keraguan. Bayu sempat terdiam. Ia tak menyangka wanita yang dulu menghina dan mengusirnya kini datang ke tempatnya. Tapi ia segera melangkah menghampiri, bersikap tenang. "Selamat pagi, Bu. Mau ketemu siapa?" tanyanya sopan. Bu Ratna tampak gugup. "Saya mau bicara sebentar, kalau kamu berkenan." Nada suaranya jauh lebih rendah dari dulu,
Mereka duduk di ruang kantor Bayu. Ruangan itu sederhana, namun tertata rapi. Tak ada kesan mewah, tapi menunjukkan bahwa Bayu adalah orang yang menghargai proses. Bu Ratna tampak kikuk. Matanya berkeliling seolah mencari keberanian untuk bicara. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan mulai membuka suara. Bayu, saya datang bukan untuk menyombong atau minta maaf saja. Tapi saya ingin bicara sebagai manusia. Bayu menatapnya tanpa banyak ekspresi. Ia masih ingat semua kata-kata kasar yang pernah diterimanya. Tapi kini, hatinya tak lagi dipenuhi amarah. Ia hanya ingin mendengar. Dulu saya memang salah menilai kamu, lanjut Bu Ratna. Saya pikir kamu cuma pemulung miskin yang gak punya masa depan. Tapi kamu buktikan semuanya. Saya malu, sangat malu. Suara Bu Ratna bergetar. Ia mengeluarkan map dari tasnya, lalu meletakkannya di meja. Ini proposal usaha makanan ringan milik Sinta. Dia baru mulai, tapi kesulitan cari kemasan. Katanya kamu punya alat pres dan bahan kardus bekas. Kami ingin minta kerjasama. Kalau kamu mau. Kata-kata itu seperti menelan gengsi dan harga dirinya sendiri. Bayu membuka map itu sekilas. Ia tak langsung menjawab. Dalam hati, ia mengingat semua perjalanan panjangnya. Bagaimana ia dulu berdiri di depan rumah Bu Ratna, dihina, ditolak, dipermalukan. Dan kini wanita itu justru datang padanya dengan nada memohon. Tapi Bayu sudah tak ingin membalas. Hidup sudah membalasnya dengan cara yang lebih baik. Saya akan lihat dulu, Bu, ucap Bayu pelan. Kalau masuk akal, saya bantu. Tapi bukan karena hubungan masa lalu. Saya bantu karena saya tahu rasanya memulai dari nol. Dan saya percaya, semua orang layak dapat kesempatan. Ia lalu menutup map itu dan berdiri. Bu Ratna berdiri juga, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Bayu. Saya tahu saya tidak pantas minta tolong. Tapi, saya senang kamu masih mau bicara. Ia kemudian berjalan pelan keluar ruangan. Bayu mengantarnya sampai pintu, lalu kembali berdiri memandangi aktivitas gudangnya. Di balik semua hiruk-pikuk itu, Bayu tahu satu hal, dunia benar-benar bisa berbalik. Orang yang dulu menginjaknya, kini datang dengan kepala menunduk. Dan bukan balas dendam yang membuat Bayu puas, melainkan bukti bahwa kerja keras, meski tanpa sorotan, selalu punya jalannya sendiri menuju puncak. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Bu Ratna, Bayu menghadiri acara bazar UMKM yang diadakan oleh Dinas Kota. Ia diundang sebagai pembicara tamu untuk membagikan kisah suksesnya. Banyak pelaku usaha kecil menengah berkumpul di sana, menawarkan produk-produk rumahan, makanan, kerajinan tangan, dan barang daur ulang. Bayu merasa senang berada di tengah-tengah mereka. Ia merasa kembali ke akarnya. Setelah sesi bincang-bincang selesai, Bayu berjalan keliling area bazar sambil sesekali menyapa pedagang. Ia berhenti di salah satu stan makanan ringan. Ada keripik singkong dalam kemasan sederhana, namun menarik. Logo di labelnya membuat Bayu tersentak. Di pojok kanan bawah tertulis kecil, Usaha Sinta Food. Ia terdiam sejenak. Tepat saat itu, dari balik tenda, muncul Sinta. Dia tampak sedikit lebih kurus. Wajahnya tidak lagi seceria dulu, tapi masih menyimpan kehangatan. Mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Sinta menatap Bayu dengan tatapan campur aduk antara terkejut, canggung, dan haru. Bayu tersenyum kecil, mencoba menyapa dengan santai. Hai, keripik singkongnya kelihatan enak. Suaranya tenang, tapi dalam hatinya berdebar. Sinta sempat terdiam sebelum akhirnya membalas. Bayu, aku nggak nyangka ketemu kamu di sini. Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan. Makasih ya, karena kamu nggak tolak proposal dari Mama. Bayu mengangguk. Usahamu bagus. Aku senang lihat kamu mulai dari bawah, berani usaha sendiri. Ucapan itu tulus, tanpa sindiran sedikit pun. Sinta tampak menahan air mata. Aku belajar dari kamu, Yu. Aku lihat perjalanan kamu, aku malu sendiri. Dulu aku pikir kita nggak bisa karena keadaan. Tapi ternyata, yang nggak kuat itu aku sendiri. Percakapan mereka berlangsung pelan, penuh perasaan yang belum selesai. Di tengah keramaian, mereka seperti berada di dunia kecil yang hanya berisi dua orang. Dua hati yang dulu saling mencintai, lalu patah, dan kini saling menemukan lagi dalam bentuk yang baru. Tidak lagi seperti dulu, tapi juga bukan orang asing. Aku nggak datang ke sini buat cari perhatianmu, kata Sinta pelan. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku bangga lihat kamu sekarang. Dan, aku minta maaf karena dulu pergi. Bayu menatap wajah itu lama. Tidak ada dendam tersisa. Yang ada hanya pemahaman bahwa hidup memang tak bisa ditebak. Bayu menjawab pelan. Kamu nggak perlu minta maaf, Sin. Aku juga nggak nyesel pernah kenal kamu. Semuanya udah terjadi karena memang harus terjadi. Ia lalu mengambil 2 bungkus keripik dan membayar lebih dari harga yang tertulis. Aku beli ini, ya. Buat camilan anak-anak di gudang. Sinta tersenyum. Kali ini lebih tenang. Terima kasih, Bayu. Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Bayu pun melangkah pergi, meninggalkan stan itu dengan langkah ringan. Hatinya terasa damai. Ia tahu, pertemuan itu bukan tentang balas dendam, bukan juga tentang membuka luka lama,
melainkan tentang menerima, memaafkan, dan melangkah ke depan. Di belakangnya, Sinta memandangi punggung Bayu yang menjauh, dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia sadar, pria yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tak punya masa depan, kini berjalan tegap sebagai sosok yang telah menaklukkan hidup. Hari itu, Bayu duduk di ruang kantornya yang tenang. Di luar, para pekerja sedang bersiap mengirimkan limbah daur ulang keluar kota. Bisnisnya terus berkembang. Kini ia memiliki 3 cabang gudang di kota berbeda. Ia bukan hanya dikenal sebagai pengusaha rosok, tapi juga sebagai sosok inspiratif yang membangun segalanya dari nol, dari keringat, air mata, dan luka batin yang pernah begitu dalam. Bayu menatap bingkai foto ibunya di atas meja. Ia tersenyum sendiri, mengingat masa-masa ketika ia dan ibunya masih menumpang di rumah petak sempit, makan seadanya, dan bertahan hidup dari sampah. Kini, ia sudah membelikan ibunya rumah yang nyaman dan sering mengajaknya keliling kota, sesuatu yang dulu hanya bisa jadi mimpi. Sore itu, ia mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang tak dikenal. Isinya singkat, "Bayu, ini saya, Bu Ratna. Boleh bicara sebentar?" Sinta dirawat di rumah sakit. Bayu terdiam beberapa saat, lalu tanpa pikir panjang, ia langsung meluncur ke rumah sakit yang disebutkan. Di sana, ia melihat Sinta terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat tapi tetap tersenyum saat melihat Bayu datang. Di sudut ruangan, Bu Ratna duduk dengan wajah yang terlihat lebih tua dari sebelumnya. Saat Bayu masuk, Bu Ratna berdiri dan menghampirinya. Tanpa banyak kata, ia menggenggam tangan Bayu dan berkata pelan, "Saya minta maaf, saya menyesal, sangat menyesal. Kalau waktu bisa diulang, saya pasti takkan pernah merendahkan kamu." Bayu hanya mengangguk. Ia tak lagi mencari penyesalan dari siapapun. Ia datang bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk memberi kekuatan. Di sisi Sinta, ia duduk dan menggenggam tangan mantan kekasihnya itu. "Kamu kuat, Sin. Aku tahu kamu pejuang." Sinta menatapnya dan membalas dengan senyum lemah. "Aku bangga lihat kamu, Yu. Maaf, aku dulu pergi waktu kamu lagi susah. Tapi sekarang aku senang, kamu sudah jauh di atas sana." Dalam momen itu, Bayu merasa semua luka dan rasa sakit yang dulu pernah ada, telah luruh sepenuhnya. Ia tak butuh pembuktian lagi. Dunia sudah melihat siapa dirinya sekarang. Ia sudah sampai di tempat yang bahkan dulu tak pernah ia bayangkan. Dan yang terpenting, ia bisa berdiri tegak tanpa menyimpan kebencian pada siapapun. Beberapa hari kemudian, Sinta diperbolehkan pulang. Hubungan mereka tak kembali seperti dulu, tapi kini ada persahabatan dan saling menghargai. Bu Ratna juga sering berkunjung ke gudang Bayu, tidak lagi dengan wajah angkuh, tapi dengan hati yang lebih rendah dan terbuka. Kehidupan mereka kini berjalan dengan versi yang baru, lebih dewasa, lebih tenang, dan penuh pelajaran. Bayu tahu, tak semua cinta harus dimiliki. Tapi setiap luka yang datang darinya bisa menjadi kekuatan. Ia telah membuktikan bahwa dihina bukan akhir segalanya, dan ditolak bukan berarti gagal. Justru dari situlah ia bangkit, bertumbuh, dan menjadi orang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan kini, ketika dunia sudah berbalik, Bayu tetap memilih untuk berdiri rendah hati. Ia tak menoleh ke belakang dengan marah, tapi dengan rasa syukur. Karena jika bukan karena semua luka itu, ia mungkin tak akan jadi seperti sekarang. Terima kasih sudah menyimak kisah Bayu dari awal hingga akhir. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen pendapat kamu di bawah, dan tentunya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di